Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Saat ini kita akan membahas materi kelas 12 Bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Penajaman materinya. Kita yang pertama membahas pengertiannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat untuk sebuah perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk mencari sebuah pekerjaan atau meminta sebuah pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini nantinya kalian tulis ya untuk kalian melamar pekerjaan yang di tempat yang kalian tuju. Oleh karena itu dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini harus sesuai dengan sistematika dan kaidah-kaidah yang berlaku agar bahasa yang kalian gunakan itu menjadi baik ya. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis-jenisnya menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau yang disebut dengan kurikulum vitae. Jadi surat lamaran pekerjaan ini di samping kalian melamar, di sana langsung dituliskan riwayat hidup kalian. Kemudian surat lamaran pekerjaan yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, jadi ada dua jenis ini dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, berdasarkan sumber informasi pekerjaan, surat lamaran pekerjaan dapat dibagi menjadi empat ya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Jadi dapat kalian peroleh dari iklan media ya, dari koran, majalah dan sebagainya. Jadi sumber informasi kalian itu dari iklan. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau dari radio ya. Kalian bisa mendengarnya dari radio. Kemudian yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Orang lain itu misalnya informasi dari teman kalian, saudara, atau dari tetangga, atau dari sahabat orang tua, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri berarti kalian ingin mencoba sendiri ya. Siapa tahu ada pekerjaan di perusahaan tertentu, misalnya kalian mencoba untuk berinisiatif sendiri untuk mencari pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan membahas di sini tentang sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi unsur-unsurnya banyak. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nanti akan kita bahas ya contohnya. Yang kedua, ada lampiran surat. Lampiran ini boleh ada, boleh tidak ya. Kemudian kalau ada lampirannya, misalnya lampiran itu berapa lembar atau satu berkas. Yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Nanti akan kita bahas. Kalau di sini contohnya, yang terhormat Kepala Personalia PT Kimia Farma, Jalan Suratman, nomor 99, Surabaya. Kemudian yang keempat, salam pembuka. Contohnya dengan hormat, ya, salam pembukanya. Kemudian yang kelima, pembuka surat. Pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Isi surat dibagi menjadi tiga. Ada identitas, ya. Identitas itu nanti kalian menuliskan di situ nama, tempat, tanggal lahir, alamat dan lain-lain. Kemudian maksud dan tujuan kalian melamar itu. Kemudian unsur-unsur penunjang yang dilampirkan untuk bahan pertimbangan, ya. Kemudian yang ketujuh, penutup surat. Untuk surat contohnya di sini, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Titik ya. Kemudian yang kedelapan, unsur yang terakhir ya, salam penutup. Di situ di salam penutup ada
tanda tangan, ada nama pelamar. Contohnya itu hormat saya, ada tanda koma, terus kalian tanda tangani dan diberi nama yang jelas. Demikian untuk materi surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian itu tadi sistematika. Yang keempat ini unsur-unsur kebahasaan atau tata bahasa dalam surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Di sini ada 4. Yang pertama, ketepatan pilihan kata atau diksi ya. Jadi kalian agar surat lamaran pekerjaan itu baik dan tidak bermakna ganda, maka kalian harus tepat memilih kata yang memang penting atau diksinya baik. Kemudian yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele, jadi dipilih yang kalimat yang efektif agar tidak mubazir dalam kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, kepaduan paragraf. Nah, jadi nanti dibuat paragraf yang padu, ya padu dari paragraf pertama, paragraf pembuka, paragraf isi maupun paragraf penutupnya. Kemudian yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, tanda baca kan nanti banyak di sini. Misalnya dengan hormat diakhiri dengan tanda koma dan sebagainya. Nah, jadi itu materi tentang surat lamaran pekerjaan. Berikut akan Ibu tampilkan contoh yang benar untuk surat lamaran pekerjaan. Nih ya, contohnya. Untuk yang pertama tadi, tempat dan tanggal. Nah, di sini contohnya tempatnya Surakarta 7 Maret 2020 ya. Setelah tempat penulisan Surakarta itu diberi tanda koma, baru 7 Maret 2020. Berikutnya alamat yang dituju. Nah, di sini YTH titik ya. YTH titik kemudian spasi kepala bagian personalia ya. Kepala bagian personalia PT Jalan Ganesha. Alamatnya Jalan Raya Kebon Durian nomor 11, Jakarta Timur. Nah, untuk alamat yang dituju ini tidak diakhiri tanda baca apapun. Ya. Tidak diakhiri tanda baca apapun. Kemudian salam pembukanya dengan hormat. Dengan hormat, D-nya kapital, hanya H huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Kemudian pembuka surat lamaran pekerjaannya, kalau yang contoh di sini ini dari iklan ya. Ibu bacakan, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan sebagai kepala marketing pada harian semangat pagi tanggal 5 Maret 2020, saya tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai kepala marketing di PT Jalan Ganesha. Nah, ini pembuka surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian tadi mendapatkan sumber informasinya dari iklan media massa, baik koran maupun dari majalah ya. Tetapi seandainya itu tadi dari inisiatif pribadi, maka langsung saja saya yang bertanda tangan di bawah ini gitu ya. Berikutnya bagian isi ini. Adapun data diri saya sebagai berikut. Nama, penulisan nama menggunakan huruf kecil, namanya siapa, kemudian tempat tanggal lahir, tempat, setelah tempat ini ada tanda koma, tanggal lahir, tuliskan di situ, kemudian alamat, ya, alamat kalian di mana, pendidikan terakhir biasanya, pendidikan terakhir, misalnya sarjana ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, contohnya ya. Kemudian nomor HP atau yang lain-lain yang penting di sini boleh kalian tulis. Berikutnya masih di bagian isi ya. Untuk memenuhi persyaratan surat lamaran ini sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Jadi lampiran-lampiran yang sekiranya diperlukan untuk menunjang atau untuk mendukung agar kalian itu dapat diterima di perusahaan yang kalian lamar. Contohnya ya, 1. Legalisasi ijazah S1, 2. Legalisasi transkrip nilai, 3. Fotokopi KTP,
4 pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan. Kalau mau ada yang penting lagi boleh ditambahkan di sini atau juga boleh dikurangi sesuai dengan keadaan tempat kalian melamar pekerjaan tersebut. Terakhir di bagian penutup ya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Titik. Berikutnya, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Titik ya. Nah, kemudian salam penutupnya, hormat saya. Hormat saya diberi spasi, terus di akhir tanda koma, terus nanti kalian tanda tangani, baru nama kalian dengan terang dan jelas. Udah ya. Nah, ini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Dari awal sampai akhir. Nah, demikian materi kita tentang surat lamaran pekerjaan. Ibu harapkan kalian dapat memahami penajaman materi kelas 12 ini dengan baik, ya. Seandainya kalian belum paham, jadi materi ini dibuka kembali, videonya diputar kembali, agar kalian dapat memahami dengan jelas. Ya. Demikian saja materi Ibu pada siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.